Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta Pretest PPG Guru SD, khususnya guru kelas. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pelanggaran HAM berat dan ringan. Ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru pada tahun 2022 terkait dengan Pretest PPG Guru kelas SD. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kisi-kisi pretest ini, silahkan Bapak Ibu bisa mendownload di ppg.kemdikbud.go.id. Baik, langsung saja kita ke kisi-kisinya dulu. Kita bedah kisi-kisinya. Di sini disebutkan macam-macam HAM. Nah, nanti di soalnya diberikan kasus HAM peserta dapat menelaah pelanggaran HAM berat dan ringan yang terjadi di Indonesia. Baik, nanti Bapak Ibu Guru akan menyebutkan beberapa pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM ringan. Namun sebelum kita ke soal, kita akan membahas dulu tentang HAM tersebut. Menurut PBB, terdapat beberapa macam pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu. Macam pelanggaran HAM ini dikategorikan berdasarkan bentuk HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat dibagi jadi dua, yaitu ada kejahatan genosida, kemudian ada kejahatan kemanusiaan. Macam pelanggaran HAM yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida termasuk dalam macam pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridiksi internasional Criminal Court. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku, bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Kejahatan manusia, macam pelanggaran HAM yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan manusia ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, perampasan berat atas kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi, penganiayaan, penghilangan paksa, perbuatan tak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat, mental dan fisik, kejahatan apartheid. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pelanggaran HAM ringan. Macam pelanggaran HAM ringan adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, harus tetap dilindungi karena sangat berbahaya bagi individu. Macam pelanggaran HAM ringan dapat kamu lihat sebagai berikut antara lain. Yang pertama, melakukan penganiayaan. Yang kedua, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Yang ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Yang keempat, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Berikutnya, kita akan bahas tentang kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, baik itu kasus pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Kasus-kasus ini saya dapatkan dari beberapa situs berita. Yang sekarang kita bahas yaitu kasus HAM ringan. Saya mendapatkan data ini dari www.detik.com. Ada di paling bawah di sini, bisa dilihat ya. Yang pertama, kelalaian puskesmas memberikan vitamin kadaluarsa kepada ibu hamil. Dilansir dari detik.com, pada 23 Agustus lalu, seorang ibu hamil berinisial N diduga diberi vitamin kadaluarsa oleh salah satu pihak puskesmas di Jakarta. N diberi 3 jenis obat yang sama dan salah satu vitaminnya diduga telah melewati tanggal kadaluarsa.
yaitu April 2019. Setelah mengkonsumsi vitamin tersebut, N mengalami mual-mual, muntah hingga perutnya kesakitan. Kemudian yang kedua, pemberian vaksin kosong ke warga di Pluit, Jakarta Utara. Berdasarkan laporan detik.com, perawat berinisial EO ditetapkan sebagai tersangka karena telah menyuntikkan vaksin kosong kepada sejumlah warga di Pluit. Kejadian ini sempat viral di masyarakat pada 10 Agustus lalu. Kelalaiannya ini dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah dan penyakit menular. Yang ketiga, kasus perundungan atau bullying di sekolah. Bullying di sekolah juga merupakan contoh pelanggaran HAM ringan. Beberapa tahun lalu, seorang siswa di SMA negeri di Jakarta mengaku dihardik, dipukul dan dicengkram oleh 3 seniornya hingga lebam-lebam hanya gara-gara tidak memakai kaos dalam. Aturan memakai singlet itu diterapkan oleh seniornya bukan oleh sekolah. Korban telah berusaha memberikan penjelasan soal tidak pakai singlet itu, namun ketiga senior tetap tidak mau mendengar dan terus memarahi. Sekarang kita akan memberikan ada 3 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Yang pertama, kasus terbunuhnya Marsinah. Kasus ini saya dapatkan dari katadata.co.id, garis miring Safrazi, garis miring berita, dan seterusnya. Oke, kasus terbunuh Marsinah. Marsinah adalah aktivitas hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya, Porong, Jawa Timur. Dia menjadi korban pelanggaran HAM yang kini para pelaku belum ditemukan. Kasus Munir Said Tholib adalah aktivitas HAM pada zaman Orde Baru. Munir melakukan pembelaan pada orang-orang yang tertindas, namun tahun 2004 Munir ditemukan meninggal dunia dalam pesawat menuju ke Amsterdam. Dari hasil autopsi forensik Belanda menemukan racun arsenik dalam jasad Munir. Kasus bom Bali pada tahun 2022. Kasus bom Bali terjadi di tahun 2002 dan 2005. Peristiwa tersebut dilakukan oleh teroris yang memakan banyak jiwa dari masyarakat Indonesia dan negara asing. Yang ketiga, pengeboman Mega Kuningan 2009 adalah peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Jumat pagi 17 Juli 2009 sekitar pukul 07.47 sampai 07.57 WIB. Peristiwa bom bunuh diri tersebut menewaskan 9 orang korban dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing. Nah, sekarang kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan pelanggaran HAM. Berikut merupakan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus yang pertama adalah bom Bali, kemudian yang kedua pengeboman Mega Kuningan, yang ketiga Marsinah, yang keempat kelalaian puskesmas memberikan vitamin ya bukan vaksin, yang kelima perundungan siswa. Manakah yang termasuk ke dalam kasus pelanggaran berat? Apakah 1, 2, dan 3? Ataukah 1, 3, dan 4? Ataukah 2, 3, dan 4? Ataukah 3, 4, 5? Atau yang E, 2, 4, dan 5? Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah jawaban A, yaitu 1, 2, dan 3. Berikutnya, kasus bom Bali terjadi di tahun 2002 dan 2005. Peristiwa tersebut dilakukan oleh teroris yang memakan banyak jiwa dari masyarakat Indonesia dan negara asing. Kasus bom Bali tersebut termasuk pelanggaran HAM. Apakah ringan, berat, atau biasa saja? Jawaban yang benar adalah jawaban yang B, yaitu pelanggaran HAM berat. Sikap guru yang mendiskriminasi siswa termasuk jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan. Apakah sebuah keluarga, sekolah, komunitas, bangsa dan negara, otoritas pemerintah? Manakah yang benar? Yang benar adalah yang B, yaitu HAM yang terjadi di lingkungan sekolah. Berikut merupakan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Manakah yang termasuk
ke dalam kasus pelanggaran HAM ringan, apakah bom Bali, pengeboman Mega Kuningan Marsinah, kelalaian puskesmas memberikan vitamin, atau yang perundungan siswa? Benar adalah yang A 123, B 134, C 234, D 345, E 45. Jawaban yang benar adalah yang E, yaitu 4 dan 5. Baik, itu saja merupakan pembelajaran kisi-kisi kita pada video ini, kisi-kisi kita ya. Mohon dimaafkan jika banyak salahnya, jika ada kurang jelas. Nah, mohon dimaklumi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.